Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 489 Ibu Fenjiu. Ayah, aku di sini. Suara Fenjiu bergema dari luar ruangan. Begitu mendengar suaranya, Feng Xiao buru-buru mengangkat lengan bajunya untuk menyeka matanya. Setelah menenangkan diri, dia mendongak dan melihat putrinya masuk. Ayah, ada apa denganmu? Fenjiu melihat matanya yang merah dan merasa agak heran. Ketika dia melihat bahwa dia memegang jepit rambut giok putih kecubung di tangannya, matanya sedikit berkedip. Tidak ada. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ingin berkata apa-apa lagi. Tidak ada. Lalu, apa ini? Dia mengulurkan tangan dan mengambil jepit rambut giok putih kecubung dari tangannya. Dia tersenyum dan bertanya kepada ayahnya yang gugup. Jiu kecil, hati-hati jangan sampai menjatuhkannya dan merusaknya. Dia berdiri dengan cepat, takut kalau Jiu kecil tidak sengaja merusak jepit rambut itu. Feng Jiu melihat ekspresi gugupnya dan senyum licik mengembang di wajahnya. Ayah, apakah ini jepit rambut ibu? Apakah kamu diam-diam merindukan ibumu di sini? Saat dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia tidak ingat ibunya. Bahkan tidak ada seorang pun di perkebunan yang pernah menyebutkan apapun tentang ibunya. Aduh, dia mendesah dan duduk. Melihat ekspresinya, Feng Jiu menahan senyumnya dan menggeser kursi untuk duduk di sampingnya. Dia mengembalikan jepit rambut giok putih kecubung itu kepadanya. Ayah, ceritakan tentang ibuku. Apakah dia masih hidup? Aku sudah berusia 16 tahun, tetapi aku belum pernah mendengarmu menyebutkan tentang ibuku sebelumnya. Tolong ceritakan tentang dia. Ayahnya pasti sangat mencintai ibunya, mengingat ia tidak menikah lagi setelah bertahun-tahun dan tidak ada wanita di sekitarnya. Namun, wanita macam apa dia? Dia benar-benar bisa membuat pria sekuat besi bersembunyi di sini secara diam-diam dengan barang lamanya dan mengenang masa lalunya dengan ekspresi sedih. Feng Xiao mengambil kembali jepit rambut giok putih kecubung itu. Jepit rambut ini memang milik ibumu. Dia hanya menitipkan jepit rambut ini padamu untuk ayah. Karena ayah sangat mencintai ibu, mengapa ayah tidak pernah menyinggungnya selama bertahun-tahun? Di mana dia? Apakah dia masih hidup? Tanyanya lagi. Feng Xiao menatap jepit rambut di tangannya dan berkata pelan, bukannya ayah tidak menyebutkannya, tetapi ayah telah melupakannya sebelumnya. Selain tidak tahu siapa dia, di mana dia berada, atau dari mana dia berasal, aku hanya tahu bahwa ada seorang wanita di hatiku. Seorang wanita yang selalu ingin kuingat, tetapi tidak pernah bisa kuingat. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat terkejut, dia tidak bisa mengingatnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidak ingat. Setelah aku terbangun setelah percobaan pembunuhan Murongbo, aku baru ingat semua tentang ibumu. Ibumu adalah wanita cantik yang baik hati dan lembut. Dia adalah wanita tercantik yang pernah kutemui. Tapi aku memikirkannya selama bertahun-tahun. Aku benar-benar pantas mati. Melihat wajah ayahnya yang penuh dengan penyesalan, rasa bersalah, dan rasa sakit, dia menunduk dan bertanya, apakah seseorang melakukan ini padamu? Mengapa seseorang menggunakan cara curang padanya? Apakah identitas ibunya sangat tidak biasa? Ayahnya tidak mengizinkannya bersamaku. Semua orang menentang kami karena dia sangat baik dan cantik. Aku, seorang tentara, sama sekali tidak bisa menandinginya, tetapi dia tidak peduli dengan apapun. Dia meninggalkan segalanya hanya untuk bersamaku. Aku bahkan belum bisa memberinya pernikahan yang layak. Feng Xiao bergumam, tatapannya jatuh pada jepit rambut giok putih kecubung di tangannya. Dia mengingat kejadian tahun itu dalam benaknya.